Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SD Geneng Mulyo 1. Di pertemuan kali ini Pak Dika akan membahas mengenai kelanjutan dari yang part 1, yaitu mengenal bilangan bulat. Pak Dika lanjutin materinya. Nah, sebelumnya Pak Dika mohon untuk siswa-siswi SD Geneng Mulyo 1, khususnya kelas 6, untuk mempersiapkan alat tulis, buku, ballpoint, dan stip X agar sekaligus mencatat apa yang telah Pak Dika jelaskan pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang Pak Dika terapkan kali ini di daring ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat melengkapi bilangan bulat. Kemudian siswa dapat melengkapi sebuah garis bilangan. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan bilangan bulat. Yang keempat, siswa diharapkan dapat mengetahui cara mengurutkan bilangan bulat. Kemudian yang terakhir yaitu diharapkan siswa dapat menentukan lawan dari suatu bilangan bulat. Langsung saja, pada garis bilangan terdapat pada panah ke kiri dan ke kanan, seperti yang Pak Dika jelaskan pada bab 1, yaitu di sebuah garis bilangan ada panah ke kanan dan ke kiri. Ke kanan artinya bilangan positif, kalau ke kiri negatif. Begitu sebaliknya, jika ke atas bisa dibilang positif dan ke bawah bisa dibilang negatif. Nah, artinya apa? Semakin ke kiri, maka nilai bilangan akan semakin kecil. Ingat-ingat, semakin ke kiri nilai bilangan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin ke kanan nilai bilangan akan semakin besar. Ini nanti akan ada di soal lawan bilangan, nanti juga ada. Nah, perhatikan gambar bilangan yang telah Pak Dika buat, yaitu, nah diperhatikan. Kemudian, ya, materi ini sebagian Pak Dika ambil dari Rumah Juara, materi kelas 6 semester 1. Nah, materi yang selanjutnya yaitu melengkapi bilangan bulat. Kita sudah mengetahui letak bilangan bulat pada garis bilangan tadi ya. Sekarang kita akan belajar melengkapi sebuah garis bilangan. Perhatikan sebuah garis bilangan. Ya, ada 0, kemudian A di sebelah kiri min 3, negatif 3. Bilangan A adalah negatif 4. Kenapa? Sebab bilangan antara negatif 5, Pak Dika lingkari, sebentar. Bilangan antara negatif 5 di sini, dan negatif 3. Nah, negatif 3, kemudian A, kemudian 5, pasti di tengah-tengahnya adalah negatif 4. Negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Begitulah cara mengurutkan bilangan yang benar. Kemudian coba lagi yang B. Bilangan yang tepat untuk yang B adalah apa? Ya, negatif 2. Karena setelah 0 ke kiri negatif 1, kemudian B, titik-titik, dan sebelahnya negatif 3. Pasti yang B adalah negatif 2. Urutan ya. Setelah negatif 1, terus B ini negatif 2, dan negatif 3. Yang C, Pak Dika jelaskan secara singkat saja karena waktunya dibatasi 15 menit. Yang C ya, yang Pak Dika lingkari. Yang C, setelah 0 ke kanan sini ya. Ke kanan pasti angka 1 karena setelahnya lagi angka 2. Begitulah cara mengurutkan bilangan yang benar. Pak Dika langsung saja. Nah, ada contoh lagi yaitu tidak ada 0 di sini, nolnya diganti huruf ya sebenarnya. Coba diperhatikan, kita cari dulu huruf yang E yang mana ya?
Nah, yang ini partikel lingkari. Nah, di sebelah kanan, di sebelah kiri, paling kiri ini ada negatif 10. Setelah itu, sebelahnya lagi negatif 9. Semakin ke kanan, ingat kuncinya, maka semakin bilangan semakin besar. Berarti setelah negatif 9, kita tulis dulu negatif 8. Benar atau tidak ya negatif 8? Kemudian yang F, kita cari lagi. Yang F. Setelah negatif 8, kemudian negatif 7. Nah, setelah negatif 7, maka negatif 6. Oh benar, ternyata E adalah negatif 8 dan F adalah negatif 7. Nah, begitu dan seterusnya. Negatif 5, negatif 4, G pasti negatif 3. Yang E, setelah negatif 3, negatif 2, kemudian negatif 1, yang H pasti angka 0. Ya. Setelah 0 pasti angka 1 dan selanjutnya. Kemudian, nah yang ini sama caranya dengan Pak Dika tadi, tapi ini banyak yang positif nanti ya. Setelah negatif 1, 0, 0 Pak Dika lingkari, 0 di sini. Ingat, 0 ke kanan maka nilainya semakin besar. Setelah 0 adalah angka 1. Setelah angka 1 berapa ya? Kok selanjutnya 3? Kita cari. Selanjutnya lagi 4. Berarti selisihnya adalah 1. Berarti di sini bisa dipastikan 2. Nah, setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini K6. Selanjutnya adalah 7, titik 9. Oh, berarti yang L ini adalah 8. Ya. Bisa dipahami ya. Nanti bisa diulang-ulang. Kemudian, membandingkan bilangan bulat. Kata kuncinya yang Pak Dika katakan tadi yaitu semakin ke kiri maka nilai bilangan semakin kecil. Ingat-ingat, semakin ke kiri dari angka 0 ini maka bilangan semakin kecil. 0 ya dari sini ya. Semakin ke kiri ke sini maka nilainya semakin kecil. Jika semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Nah, kita lihat selanjutnya. Perbandingan, masih ingatkah? Perbandingan ini adalah materi kalau Pak Dika saat mengajar kelas 2 ada ya, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Harusnya kelas 6 sudah hafal ini ya. Kurang dari sama dengan lebih dari. Nah, contoh yang telah Pak Dika buat dari rumah juara referensinya yaitu negatif 3 kurang dari 0. Kenapa? Karena negatif 3 ini lebih kecil daripada 0. Loh, kok bisa? Padahal ada angka 3. Karena ada negatifnya. Kita perhatikan tadi di gambar bilangan. Semakin ke kiri, negatif-negatif itu, maka bilangannya semakin kecil. Kemudian, negatif 15 dengan negatif 28. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Negatif 15 pastinya lebih besar daripada negatif 28. Kenapa? Karena semakin ke kiri, maka bilangannya semakin kecil. Negatif 15 itu lebih ke kanan ya. Selanjutnya ke kiri lagi, itu ada negatif 16, 17, sampai negatif 28. Kalau tidak percaya, coba dibuat garis bilangan. Nah, di sini ada lagi ratusan. Negatif 400 kurang dari 100. Loh, padahal 400. Kok kurang dari 100? Karena ada simbol negatif. Ya, diingat-ingat. Ada bahkan sampai puluhan ribu ini.
Nah, ini baru yang namanya sama dengan negatif 50.000 sama dengan negatif 50.000. Sama ya, sama ada negatifnya. Misalkan di sini negatif 50.000 titik-titik 50.000. Pasti yang lebih besar adalah 50.000. Karena apa? Karena di sini ada negatifnya. Ya, langsung saja Pak Dika lanjutkan. Nah, mengurutkan sebuah bilangan bulat. Kata kuncinya diingat-ingat. Kita perhatikan letak bilangan pada sebuah garis bilangan terlebih dahulu. Jika mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar, kita urutkan dari bilangan yang letaknya paling kiri pada garis bilangan. Kemudian yang ketiga, jika mengurutkan bilangan dari yang terbesar hingga terkecil, kita urutkan dari bilangan yang letaknya paling kanan pada garis bilangan. Diingat-ingat kunci yang telah Pak Dika ulang-ulang tadi, yaitu semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Jika semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Ya, ingat-ingat pokoknya kata kuncinya itu. Nah, contohnya, perhatikan. Negatif 2, 1, 2, negatif 3, negatif 1. Urutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar. Pengurutannya bagaimana? Coba dibuat sebuah garis bilangan. Garis bilangan. Aduh, waktunya hanya 15 menit ya. Garis bilangan. Di sini ada 0. Ke kanan positif. Ke kanan lagi positif. Setelah kiri dari 0 pasti negatif. Nah, kita urutkan saja. Negatif 2, yang lebih besar dulu mana? Kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Yang paling kecil dari ini semua yang mana? Ya, yang paling kecil adalah negatif 3, karena di sebelah paling kiri letaknya. Ya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Setelah negatif 3, pasti sebelahnya negatif 2 sebelumnya. Setelah negatif 2, ada negatif 1. Kalau setelah negatif 1, ada 1 dan 2. Kalau yang ditanyakan adalah yang terkecil hingga terbesar, maka patokanmu adalah cari dulu yang paling kiri, kemudian ke kanan. Ya, ke kanan nanti bisa sampai positif. Letak bilangan paling kiri adalah negatif 3, sehingga nilai yang terkecil adalah negatif 3. Nah, langsung saja. Jadi urutan bilangannya seperti ini. Kalau yang terbesar itu dari kanan ke kiri ya, yang Pak Dika contohkan. Dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri ada positif 2, 1, kemudian negatif. Ini yang terkecil. Selanjutnya, contoh soal. Kita perhatikan bilangan berikut. Urutkan bilangan terbesar hingga terkecil. 0 ini bisa dikatakan bilangan terbesar karena yang lainnya adalah negatif. Nah, kalau ini diurutkan dari yang terkecil. Negatif 25, 18, 9. Oh, belum diurutkan. Nah, setelahnya, untuk mengurutkan nilai terkecil, kita mulai dari yang letaknya paling kiri. Untuk yang terbesar, letak paling kanan. Nah, lawan bilangan bulat. Ini ya. Negatif 1 lawannya 1. Negatif 2 lawannya 2. Lawan dari negatif 3 adalah 3. Sebaliknya ya, lawan positif adalah negatif. Nah, ini adalah contohnya karena waktunya tinggal 30 detik lagi. Nah, lawan dari positif intinya adalah negatif. Nah, tugas ya. Nah, silakan dicatat dan dikumpulkan hari Sabtu. Nanti bisa di pause ya. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Apabila dikata salah,
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.